Luar biasa, cukup rame ya. Rame, dan kita nggak nyangka bisa diundang di sini, itu suatu kehormatan buat kita. Terima kasih Tuhan. Iya betul. Mungkin boleh aku mulai aja kali ya gitu. Iya, jadi pertama-tama mungkin kalau yang belum tahu, tahun 2023 pernah ada satu pemberitaan yang cukup meluas di Indonesia tentang rumah tangga kami. Ada badai besar yang terjadi dalam rumah tangga saya dan Randy gitu, yang cukup ramai saat itu. Tapi kan nggak semua orang ngikutin berita, biasanya kayak gitu ya. Jadi tahun lalu ada tahun dimana saya pikir adalah tahun perpisahan saya sama Randy. Jadi saya menikah sama Randy tahun 2014, tahun 2022 saya hamil, lalu ada ujian, ada badai besar yang Tuhan izinin dalam rumah tangga kami. Saat mau masuk 2023, saya jadi dari pertengahan 2022 itu kita mengalami goncangan ya, ada badai itu yang saya bilang tadi. Jadi secara manusia saya ngerasa saya udah gak sanggup, aduh saya lagi hamil, saya mau pikirin pasti yang saya pikirkan adalah sebagai seorang ibu, mungkin ibu-ibu di sini juga tahu bahwa saya lagi hamil, saya harus sehat, janin saya harus sehat, bayi saya harus sehat. Kalau saya stres, pasti itu akan berpengaruh juga sama janin saya, itu selalu bayi saya. Apalagi tahun 2021 saya pernah keguguran gitu, jadi saya takut sekali kalau saya keguguran karena saya nggak mau kehilangan anak saya lagi gitu. Jadi saya coba saya lebih tepatnya saya sudah menyerah sama hidup saya waktu itu, maksudnya sama pernikahan saya waktu itu. Saya bilang udahlah Randy, kalau kamu nggak mau sama saya udah gitu, maksudnya jangan karena kasihan, jangan karena ya lagi hamil gitu, atau misalnya saya nggak mau, maksudnya kalau udah nggak ada cinta lagi buat saya gitu, saya bilang kalau kamu udah nggak bahagia lagi sama saya udah gitu. Tapi secara manusia saya melakukan itu, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang banget sama saya gitu ya. Saya tahu itu pasti Roh Kudus yang selalu sertain saya di hari-hari buruk saya gitu, di lembah kekelaman saya saat itu. Yang saya lakukan sebagai anak Tuhan adalah saya berdoa. Walaupun saya nggak tahu pada saat-saat saya hamil, saya melahirkan, saya nggak tahu ya Tuhan dengar doa saya apa enggak, karena saya sebelumnya saya nggak pernah, saya Kristen dari lahir, tapi saya nggak pernah mengalami Tuhan. Jadi saya hanya ya mungkin bisa dibilang rutinitas gitu ya. Saya nggak pernah betul-betul kalau boleh saya bilang kayak wah Tuhan Yesus tuh ada ya gitu. Benar-benar seperti itu. Saya dari keluarga Kristen, orang tua saya Kristen, saya lahir Kristen, saya anak-anak sekolah minggu. Sampai dewasa saya setiap hari Minggu ke gereja. Bahkan papa saya sebelum meninggal, yang papa saya ingat adalah hari Minggu saya harus ke gereja. Yang saya tahu itu. Tapi puji Tuhan, saya selalu percaya bahwa yang kuatin saya saat-saat kelam itu, saat-saat nggak mudah itu adalah Roh Kudus yang kasih saya kekuatan gitu. Saat itu saya ngerasa saya nggak tahu gitu, maksudnya Tuhan dengar gak ya doa saya, itu yang ada dalam pergumulan saya saat itu. Tapi saya terus berdoa, saya terus cari Tuhan. Saya ngerasa saya sebagai manusia saya udah rusak gitu, saya udah ngelakuin segala cara. Tapi boleh tanya sama Randy, saya nggak pernah memohon dia untuk dia ada di sebelah saya. Betul-betul saya hancur hatinya sama Tuhan. Saya benar-benar udah nyerah gitu, tapi saya nggak nyerah sama Tuhan gitu. Saya terus berdoa sama Tuhan. Setiap saya tahu Randy kalau mau pergi juga pasti pamit, saya tahu dia pergi kemana. Tapi saya tuh orangnya fair gitu, ibu-ibu. Saya nggak suka dibohong-bohongin. Jadi saya bilang ya udah, kalau mau jalan aja, bilang aja, orang udah tahu juga gitu. Tapi supaya saya tuh nggak semakin ngerasa dibohongin gitu. Tapi itu juga yang berusaha saya lakukan gitu sama Tuhan gitu. Saya nih hancur Tuhan, saya kuat di depan Randy, saya berusaha udah nggak apa-apa kok, kalau mau pergi aja nggak apa-apa. Saya seakan-akan seperti itu tanpa saya pikirin rumah tangga kami, tanpa saya pikirin Tuhan, tanpa saya pikirin anak-anak saya gitu. Saya pikir udahlah, saya ngerasa udah hancur,
Yang saya rasa kayak saya ada di satu titik di mana saya ngerasa kalau handphone rusak itu kan balikin gitu ke pabriknya, baru kita minta garansi. Jadi saya kembali sama Tuhan, saya tanya, Tuhan, saya harus gimana? Saya ngerasa pernikahan ini udah rusak gitu, udah ternodai bahasanya mungkin ya gitu. Tapi tapi Tuhan ya terus itu Roh Kudus terus kuatin saya, terus berdoa saya. Jadi saya tuh antara hati dan perkataan saya tuh beda. Saya di perkataan saya di depan Randy, ya udah kalau kamu mau pergi aja, gini silakan aja gitu. Karena saya orangnya fair, saya tadi bilang kan ya, saya nggak mau bohong-bohong kayak hanya demi anak dan lain-lain. Buat saya itu ya saya nggak mau gitu. Saya selalu sama anak-anak saya pun saya mau mendidikan anak saya untuk jujur aja, karena saya tahu rasanya dibohongin itu nggak enak gitu rasanya. Kalau memang nggak bener-bener mau tuh, kalau aku bilangnya mungkin kayak real gitu ya, nggak real mendingan nggak usah gitu, kalau mau fake mendingan nggak usah gitu. Sampai walaupun saya lakukan itu ke Randy gitu, tapi secara pribadi saya datang sama Tuhan nggak pernah nyerah sama saya gitu. Roh Kudus selalu, sekalipun saya bilang sama Tuhan, aku mau pisahin, tapi itu nggak pernah terucap dari mulut saya. Yang selalu saya doakan adalah setiap hari-hari saya itu saya selalu berdoa, Tuhan, saya tahu Randy lagi sakit, saya berdoa buat dia, kembalikan dia Tuhan, kembalikan kasihnya untuk saya dan untuk anak-anak. Saya nggak pernah berdoa, saya marah sama Randy, tapi habis itu pasti saya berdoa. Saya baca Mazmur 1 sampai terakhir, tapi belum sampai terakhir Tuhan udah jawab doa saya. Jadi yang tadinya saya pikir tahun 2023 adalah tahun perpisahan saya sama Randy, tahun dimana ya udahlah, saya selama ini saya tuh sebenarnya hidupnya lurus-lurus aja saudara-saudara. Jadi kalau badai kemarin itu cukup besar gitu buat saya secara pribadi, karena saya tadi saya lurus-lurus aja gitu. Saya kalau dibilang bandel banget, saya nggak tahu bandel saya apa, mungkin kayak bolos gitu-gitu ya bandelnya. Nah, terus jadi saya menghadapi badai itu saya rasa tuh besar banget gitu rasanya, saya nggak mampu. Terus saya bilang, tapi Randy itu nggak pernah mau saya ajak pisah tuh nggak pernah mau. Saya bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa, mungkin dosa besar saya adalah saya berpisah sama dia, walaupun saya lawan firman Tuhan ya kan, firman Tuhan apa yang boleh dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dipisahkan, bukan tidak boleh, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saya berusaha lawan itu, tapi ya kembali lagi Roh Kudus terus ngajar saya, terus ngajar saya, sampai ada di titik saya memang diubahkan gitu sama Tuhan. Jadi kalau ditanya gimana sih kok bisa, banyak yang bilang kok bisa kuat gitu. Selalu saya bilang bukan saya yang kuat, tapi Tuhan Yesus yang kuat di dalam saya. Jadi kalau saya boleh sharing, bahkan banyak sekali gitu sampai hari ini yang DM saya tanya, Kak, saya sedang ada di posisi kakak saat itu, gimana caranya? Saya mungkin lebih muda dari ibu-ibu di sini. Saya mungkin secara pernikahan sama Randy, umur pernikahan kami mungkin juga masih bisa bilang baru segitu aja gitu ya. Tapi kalau saya sama Randy bisa berdiri di sini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kuat yang Tuhan kasih gitu ya. Jadi buat mungkin saya nggak tahu ya apa yang sedang dihadapi, tapi saya percaya apapun di rumah tangga saudara-saudara, di rumah tangga ibu-ibu yang sekarang lagi dihadapin apapun itu, kuncinya adalah berdoa. Buat saya, doa yang dulu saya anggap kecil, tapi Tuhan perlihatkan, Tuhan jawab. Ternyata doa yang saya pikir kecil adalah doa yang punya besar kuasanya. Gitu, ada kuasa Tuhan Yesus yang besar di setiap doa kita. Gitu, jadi saya berdoa, saya terus berdoa, bahkan saya udah ibaratnya saya tuh udah di titik saya akhirnya mengeluarkan marah saya lah, ibaratnya seperti itu ya. Tapi ternyata di situ Tuhan jawab doa saya. Randy datang lagi sama saya dan gimana sih? Coba cerita gimana? Lebih tepatnya mungkin banyak banget yang nanya gitu ke kami berdua, terutama ke saya.
Gimana sih maksudnya dari orang yang sudah melakukan kesalahan seperti saya tuh bisa berbalik lagi ke istri saya mengasihi istri saya lagi, saya benar-benar full gitu sama istri saya. Ya sebenarnya apa ya, kalau saya boleh bilang, satu, Tuhan itu membuat yang mustahil menjadi mungkin, bisa. Dan saya jujur ya, saya saat saya ada di posisi di mana saya ngelihat Lady nangis setiap hari, saya tetap ngelakuin kesalahan saya terus menerus. Saya sama sekali ngerasa kamu ngapain sih nangis? Kamu apa sih? Saya udah nggak ada di sini. Perasaan saya udah nggak ada di sini. Tapi gimana ya? Tuhan itu punya cara yang unik. Tuhan itu punya cara yang ajaib untuk merubah hati seseorang yang mungkin tadinya tuh keras kayak batu. Dia bisa lunakin selunak-lunaknya. Jadi itu mungkin buat saya di pengalaman saat saya dikasih lihat saat semua pemberitaan ini nggak baik, semua pemberitaan tertuju sama saya atas kesalahan saya bisa dibilang mungkin apa ya, yang kayak semua mata tertuju sama saya, si orang salah ini. Dan saya benar-benar ngerasa sendiri. Saya ngerasa benar-benar di situ nggak ada, mau itu teman, mau itu saudara, mau itu siapapun yang tadinya dekat sama saya, hilang. Karena kesalahan yang sudah saya buat sama istri saya. Kesalahan yang nggak main-main. Tapi di situ Tuhan kasih hikmat ke saya. Padahal saya nggak berdoa. Saya cuma diem di kamar. Saya cuma nangis. Saya cuma nanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus gimana? Saya sebagai suami, saya harus berbuat apa? Saya udah ngelakuin kesalahan, emang saya masih pantas manggil Tuhan? Emang saya masih pantas datang ke rumah Tuhan? Emang saya masih layak untuk nyembah Tuhan? Tapi di situ Tuhan jawab saya. Tuhan jawab saya lewat hikmatnya. Tuhan cuma bilang sama saya, Randy, datang ke gereja, berdoa, minta ampun, berdoa sungguh-sungguh, buka hati. Tuhan kasih hikmat ke saya, pelan-pelan hati saya dilunakin. Pelan-pelan saya bisa lihat apa yang dilakuin sama istri saya. Bukan untuk bikin saya itu ngerasa celaka. Dia buka semuanya kesalahan saya, bukan. Harusnya kan saya marah. Harusnya mungkin saya maki-maki dia. Harusnya mungkin saya nunjuk-nunjuk dia, ngeluarin semua kata-kata kasar atau apapun itu yang saya lakuin. Harusnya saya marah sama dia. Tapi Tuhan ubah perspektif saya. Saya lihat istri saya, apa yang udah dia lakukan itu, saya bersyukur atas itu. Karena Tuhan kasih hati yang besar ke dia. Tuhan kasih keberanian ke dia untuk melakukan apa yang dia sudah lakukan. Kalau enggak, saya nggak akan sadar. Jadi kalau orang nanya sama saya, Ren, titik baliknya di mana? Titik baliknya saat Tuhan ubah perspektif saya sebagai manusia, sebagai suami. Kadang sebagai suami saya sendiri itu saat istri ngingetin, saat Lady ngingetin, saya ngerasa kayak saya kan suami, saya harusnya yang mimpin, bukan istri yang ngasih tahu saya siapa kamu. Istri ikut suami. Tapi justru di saat yang saya nggak sadar, ternyata saya di titik lemah saya ngelakuin kesalahan yang saya sama sekali nggak sadar. Saya udah ngelakuin hal-hal yang buruk. Saya udah ngasih contoh yang nggak baik depan anak saya, depan keluarga saya, depan istri saya. Orang yang paling kuat dia. Orang yang Tuhan kasih perpanjangan tangan Tuhan itu lewat istri saya. Dan buat saya sendiri sebagai seorang suami, di sini saya belajar. Mungkin kadang Tuhan itu menegur kita lewat orang paling dekat kita, pasti. Kadang tegurannya itu keras banget, kadang itu nyakitin kita. Tapi kita harus bersyukur karena kita masih ditegur. Bersyukur, karena itu yang saya bilang ke Lady. Saat saya ketemu lagi sama Lady, saat saya di persidangan pertama ketemu sama Lady, saya bilang ke dia, saya bersyukur kamu ngelakuin ini semua. Kalau Lady gak ngelakuin ini semua, saya gak akan sadar.
sampai sekarang. Jadi saya udah nggak peduli di mana titik orang bilang, gara-gara ketahuan makanya nih berubah, gara-gara dibuka nih semuanya nih jadinya berubah. Enggak lah, ini cuma semusim aja, beberapa musim aja. Saya cuma bisa bilang sama saudara sekalian, mungkin ada bapak-bapak di sini juga atau ibu-ibu, istri-istri yang tadi Lady juga udah bilang, umur pernikahan kita mungkin pasti jauh lebih muda. Pasti di sini udah lebih banyak pengalaman, tapi saya cuma bisa bilang saya bisa ada di titik ini karena Tuhan taruh hikmat di hati saya. Saat saya sama Lady ngalamin kecelakaan, saya ngelihat orang yang ada di sebelah saya saat saya mau ngelewatin maut. Saya ngalamin kecelakaan itu, dan itu gak main-main buat saya. Orang yang mau ada di maut sama saya sampai keadaan terburuk sekalipun itu istri saya. Dan hikmat yang saya dapetin, seburuk-buruknya, sebesar-besarnya kesalahan kita, apapun itu, Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti selalu ingetin kita. Karena Roh Kudus itu ada dalam kita. Roh Kudus itu halus, lembut, penuh kasih. Di situ saya lihat orang yang di sebelah saya itu mau diambil. Saya berasanya kayak gitu. Saya takut bukan main. Saat di kecelakaan itu saya di mobil, saya cuma lihat Lady nafasnya itu cuma tinggal di leher. Dia udah gak usah nafas, dia bilang sama saya, matanya gelap. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kalau saya bisa muter balik waktu, saya nggak bakal ngelakuin kesalahan itu. Terserah deh, apapun itu saya akan lakuin. Yang penting istri saya selamat. Tolong jangan ambil. Tolong jangan ambil istri saya. Itu yang paling saya takutin, karena gimana pun juga orang ini, istri saya, ini orang yang tiap hari doain saya di keadaan buruk yang buat saya tuh mustahil. Mungkin saya kalau jadi dia, saya akan tinggalin. Dadah, bye-bye. Dia doain saya keluar pintu, saya ngelakuin hal-hal ngaco, dia doain supaya saya selamat, supaya saya di luar gak kenapa-napa. Itu yang saya sadar, Tuhan ubah perspektif saya. Tuhan kasih hikmat ke saya. Tuhan kasih saya kerendahan hati, kerendahan diri, supaya saya gak jadi pribadi yang sombong. Supaya saya jadi suami yang bisa mengasihi istri saya, bukan karena dia juga berbuat baik sama saya, atau dia melakukan apa yang saya mau lihat, apa yang saya mau dengar. Enggak. Jadi kalau dari saya, titik balik saya mungkin yaitu perspektif saya diubah sama Tuhan. Tuhan lewat saya, lewat Roh Kudus. Tuhan ubah semuanya. Tuhan taruh kasih di sini. Tuhan kasih lihat, ini yang baik. Jawaban doanya Lady itu gak main-main. Dan saya cuma mau bilang, gak ada doa yang terlalu kecil. Jadi jangan pernah ngeremehin doa. Karena saya lihat sendiri, ini buktinya. Dia doa sama saya tiap hari, dan itu gak gampang. Di keadaan yang seperti yang Lady lewatin, istri saya lewatin ini gak gampang. Dia berdoa, hatinya sakit, badannya sakit, dia lagi hamil, suaminya nyakitinnya bukan main, dia masih berdoa, doa ngucap syukur, doa untuk mengasihi suaminya. Itu bukan main, tapi percaya, doa itu pasti dijawab. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan cuma mau lihat hati kita itu benar-benar tulus gak? Benar-benar buat dia gak? Itu. Iya, jadi kalau sebelum kita tutup, jadi kalau banyak yang tanya, balik lagi, banyak yang tanya gitu, kok Lady bisa kuat, saya nggak tahu masalah rumah tangga apa yang saudara-saudara atau ibu-ibu lagi hadapi, tapi yang saya mau, kalau saya boleh, Tuhan bilang bahwa tetap berdoa gitu, nggak ada doa yang kecil. Doa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua, kalau kita anak Tuhan, kita percaya firman Tuhan kan iya dan amin. Sehelai rambut kita jatuh aja Tuhan izinin, apa itu bisa jatuh atas izin Tuhan gitu. Jadi kalau apapun
masalah kemarin gitu ya, badai dalam rumah tangga saya sama Randy. Saya percaya Tuhan izinin karena ada satu maksud Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam hidup kami gitu. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan, jangan pernah berburuk sangka sama Tuhan. Yang Tuhan mau kita juga mengalami Tuhan. Karena kalau cuma dengar, kadang tuh kalau cuma dengar, itu tuh kadang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Iya. Tapi selalu percaya berprasangka baik sama Tuhan. Buka hati buat Tuhan. Dan tetap berdoa karena kenapa saya kalau kesaksian padahal ibaratnya kesaksian ibu-ibu gitu kan. Tapi Randy adalah saksi hidup bahwa dia adalah jawaban doa saya. Saya berdoa sama Tuhan, saya punya suami yang takut sama Tuhan. Jadi kalau ditanya sama orang juga, terus sekarang insecure nggak? Terus sekarang ketakutan nggak? Puji Tuhan, saya nggak trauma. Karena kalau kemarin Tuhan buka, kapanpun Tuhan bisa buka. Dan saya suka banget waktu saya tanya sama Reddy, sebagai saya masih manusia ya saudara-saudara, saya bukan malaikat. Kadang saya juga punya insecure, kayak misalnya mau datang bulan secara hormonal. Gitu. Saya tanya sama dia, kamu mau kemana? Yang saya suka jawaban dia adalah, kamu nggak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus lihat. Saya rasa, amin. Iya, saya bilang itu ke Lady. Jadi itu sebenarnya sih belum lama sih, 2 minggu lalu, pas bener-bener tamu bulanannya datang ya. Dia nanya, kalau kamu nanti keluar, nanti kamu ada kegiatan, kamu bakal balik lagi nggak sih? Itu kan pertanyaan umum ya, pertanyaan wajar sebenarnya kalau kita pernah disakitin sama orang. Kita nanya sama orang yang pernah nyakitin kita itu wajar. Dan saya cuma jawab itu ya saya nggak bisa jawab. Saya bilang sama Lydia, tapi Tuhan kan lihat saya. Tuhan yang perhatiin kita, Tuhan yang jaga kita. Dan saya bilang sama Lady juga kayak saya selalu nguatin dia. Saya bilang gini, kemarin aja kamu nggak pakai berusaha, nggak pakai apa-apa, Tuhan kasih lihat. Sekarang semua kan ibaratnya gini, apapun yang Lady doain, apapun yang Lady pikirin, apapun yang kita lakukan enggak baik, apapun itu, bisa saya ngelakuin hal yang enggak baik lagi, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu nggak mau kita jatuh ke dalam dosa, nggak mau. Dia mau kita pulang ke rumahnya. Dan saya juga bilang sama Lady, Tuhan itu sudah baik sama kita. Selalu baik. amin. Teramat baik banget. Dan saya selalu bilang sama dia, sangat nggak tahu diri banget saya kalau misalnya saya nyakitin Tuhan. Itu sama aja kalau saya nyakitin Lady lagi, atau apapun deh yang saya lakuin itu nggak berkenan di mata Tuhan, itu saya sama aja kayak nyelipin Tuhan Yesus 2 kali. Jadi buat saya itu ketahuidirian yang saya dapat, hikmat dari Tuhan yang saya dapat. Bukan takut sama Tuhan tuh, bukan kita takut sama Tuhan, wah takut tiba-tiba dihukum, enggak. Tapi kita sebagai anak-anaknya harus ngerasa tahu diri. Kita saat kita buat salah, buat dosa, kita gak pernah disabet sama Tuhan. Kita gak pernah dipukul sama Tuhan. Tapi kita dijemput, kita dipeluk sama dia, kita dikasih hadiah sama dia. Dia orang tua yang baik, Bapak yang baik. Amin. Ya jadi mungkin buat ibu-ibu atau siapapun yang lagi mengalami masalah rumah tangga, jangan nyerah soal pernikahan kita, karena pernikahan kita berharga di mata Tuhan. Iya. Dan jangan pernah berhenti berdoa, karena di balik doa-doa kita ada kuasa Tuhan Yesus yang sangat besar. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.